Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Guna memperkuat sistem peringatan dini risiko banjir lahar di wilayah pegunungan, BNPB menambah unit alat peringatan dini banjir lahar di kawasan Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur. Penguatan perangkat peringatan dini ini didukung oleh pemerintah Swiss melalui Swiss Agency for Development and Cooperation. Dua macam alat yang dipasang antara lain Automatic Rain Gauge atau alat penakar hujan otomatis sebanyak 4 unit dan Automatic Weather Station atau stasiun cuaca otomatis sebanyak 1 unit. Sistem baru ini akan melengkapi peralatan peringatan dini yang sudah ada, mencakup pemantauan aliran dari hulu ke hilir, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di 4 desa prioritas, yaitu Jugosari, Gondoruso, Pasuro Jambe, dan Kertosari. Pemasangan sensor ini bekerja sama dengan PVMBG, BMKG, dan BPBD Kabupaten Lumajang. Dengan kerjasama lintas lembaga, diharapkan sistem pemantauan dan peringatan dini terhadap potensi bencana lahar hujan di Gunung Api Semeru dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah sekitar. BNPB melalui Direktorat Mitigasi Bencana berpartisipasi dalam acara World Muslim Scout Jamboree 2025 di Buperta, Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat pada tanggal 10 hingga 12 September 2025. BNPB menghadirkan Peta Mosi Pena, yaitu mobil petualangan edukasi tangguh bencana yang diramaikan oleh ratusan peserta dari siswi tingkat SMP dan SMA seluruh Indonesia, serta beberapa peserta mancanegara seperti Maldives dan Arab Saudi. Peserta juga memperoleh informasi mengenai rambu-rambu bencana, nomor telepon darurat, tas siaga bencana, dan tips siaga menghadapi potensi gempa bumi. Peserta berkesempatan mempraktikkan cara penggunaan alat pelindung diri seperti helm dan rompi pelampung, penyelamatan diri saat gempa dengan metode drop, cover, and hold, simulasi penggunaan perahu landing craft rubber, serta berpartisipasi dalam flash mob lagu edukasi Ayo Siaga Gempa. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Predik, Ranger, Radio Antar Penduduk Indonesia Cilengsi Kelapa Nunggal, dan Comment Center 112 Kabupaten Bogor sebagai media sosialisasi edukasi bencana guna meningkatkan kapasitas generasi muda pramuka dalam menghadapi bencana, serta membentuk pramuka menjadi agen perubahan aktif yang memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. BNPB kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Disaster Management and Civil Expo and Conference atau ADEXCO tahun ini. Penyelenggaraan acara tahunan untuk keempat kalinya tersebut berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran pada tanggal 10 hingga 13 September 2025. ADEXCO 2025 dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno. Pratikno berharap ADEXCO dapat menumbuhkan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan, ADEXCO 2025 ini bertujuan pada 3 hal. Yang pertama, penyelenggaraan ADEXCO bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bangsa dalam menghadapi bencana. Kedua, menggairahkan inovasi, sains, dan teknologi anak negeri. Serta ketiga, mendorong sinergi global untuk keselamatan umat manusia. Pada kesempatan ini, Menko PMK didampingi Kepala BNPB bersama rombongan meninjau berbagai booth pameran yang diisi oleh lebih dari 600 perusahaan dari 40 negara. Pameran ADEXCO tahun ini juga menjadi wadah untuk mengangkat hasil karya dan mengembangkan inovasi teknologi
anak bangsa. Seperti yang ditampilkan pada Relief Response Area, BNPB menampilkan hasil produksi teknologi dan peralatan dalam negeri antara lain motor listrik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, light tower, perahu karet, hingga kebutuhan dasar logistik lainnya. Sementara itu, konferensi Adexco menghadirkan seminar dan diskusi yang mengangkat berbagai tema, diantaranya inovasi pendanaan bencana, operasionalisasi resiliensi berkelanjutan di kawasan Asia dan Asia Pasifik, inklusi sosial dalam ketahanan iklim dan bencana, ancaman dari tepi pantai serta sinergi teknologi dan kemanusiaan. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau penanganan banjir di wilayah Provinsi Bali pada hari Rabu tanggal 10 September 2025. Kedatangan Kepala BNPB merupakan respon cepat atas banjir yang melanda wilayah Bali sejak Rabu dini hari. Setibanya di kota Denpasar, Bali pada Rabu malam, Kepala BNPB langsung memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur Bali dan sejumlah pimpinan Forkopimda seprovinsi Bali. Usai rapat, Kepala BNPB bersama rombongan langsung meninjau Pasar Badung yang merupakan salah satu infrastruktur yang masih terendam cukup parah. Pada Jumat 12 September, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming didampingi Kepala BNPB meninjau dua lokasi pengungsian, yaitu di Pasar Badung dan bertaziah ke rumah keluarga korban banjir Bali. Hari Sabtu 13 September, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Kepala BNPB meninjau ke lokasi terdampak. Kepada Kepala BNPB, Presiden menginstruksikan koordinasi kepada pihak terkait untuk melakukan penanganan bencana secara cepat, tepat, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dharma Wanita Persatuan atau DWP BNPB memperingati ulang tahun ke-12 pada hari Kamis tanggal 18 September 2025. Tahun ini tema peringatan HUT DWP adalah peran ibu dalam membentuk karakter anak di era globalisasi yang berakhlak mulia dan bermartabat. Ketua Panitia HUT DWP ke-12, Imelda Budi Irawan, dalam laporan kegiatannya menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan ini antara lain mempererat tali silaturahmi antara anggota DWP BNPB beserta keluarga besar BNPB serta membangun citra positif organisasi melalui kegiatan yang bermanfaat, inspiratif, dan berdampak sosial. Peringatan HUT DWP ke-12 dilaksanakan sederhana dengan pemotongan tumpeng dan pembagian tali asih kepada anak yatim piatu di lingkungan BNPB. Ketua DWP BNPB, Uke Suharyanto menyampaikan, pemberian tali asih ini merupakan bentuk kepedulian dari para pengurus DWP kepada keluarga besar BNPB. Kegiatan kali ini turut menjadi momen pelepasan 2 orang purna bakti pengurus DWP. Uke berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan memunculkan inovatif dan semangat juang para anggota DWP dalam membentuk karakter anak di era globalisasi yang berakhlak mulia dan bermartabat. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan diorama edukasi bencana dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Saint Carolus Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 September 2025. Kunjungan diorama dari STIK Saint Carolus ini diikuti oleh sebanyak 50 mahasiswa dan 1 orang dosen sebagai bagian dari pembelajaran lapangan yang relevan dengan mata kuliah keperawatan bencana. Selain mengenal jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia, para mahasiswa ini juga diajak untuk mempelajari upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dari setiap kejadian bencana. Kunjungan diorama diharapkan dapat menjadi wadah memperkaya wawasan dan pengetahuan yang komprehensif tentang kebencanaan di Indonesia, khususnya
bagi para mahasiswa. Sahabat Tangguh, demikianlah giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Ade Irmawan, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.